Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat, Salam. Ya, puji nama Tuhan. Apa kabar? Luar biasa ya. Apakah ada kabar yang tidak baik? Tidak ada ya, masih belum ada. Ya, semoga juga tidak ada ya. Jadi itu harapan kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita merenungkan satu bagian dari firman Tuhan di dalam tema ya dan tidak. Mari kita buka Matius pasal yang kelima ayat 37. Matius pasal yang kelima ayat 37. Sudah menemukannya Bapak Ibu? Ya, masih tetap di perjanjian baru ya Matius ya. Tidak pindah dan belum pindah. Matius pasal yang kelima ayat 37. Bapak Ibu, karena cuma satu ayat, saya rindu bagi Bapak Ibu yang selama 1 tahun terakhir tidak pernah berbohong. Silahkan membacakannya. Saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Loh, enggak ada ya? Enggak ada, oke. Saya ganti, tidak 1 tahun terakhir, 1 bulan terakhir. Wah, jaraknya panjang. 1 bulan terakhir yang tidak pernah berbohong. Silahkan baca ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nggak ada lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, saya ulangi lagi. 1 minggu terakhir Bapak Ibu. 1 minggu terakhir ya. 1 minggu terakhir. Yang tidak pernah berbohong baik di hadapan manusia maupun di hadapan Tuhan. 1, 2, 3. Tuh, nggak ada lagi Bapak Ibu. Waduh, ya wes. 2 hari terakhir ya, 2 hari terakhir. Kemarin dan sekarang yang tidak pernah berbohong di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Wah, Bapak Ibu ini rendah hati sekali loh ya. Saya tuh suka loh di pondok pesantren ini, Bapak Ibu rendah hati. Enggak pernah berbohong, tapi suruh baca enggak mau gitu ya. Ya semoga mungkin kayaknya tema ini memang cocok bagi kita ya. Jadi 2 hari terakhir aja enggak berani ada yang baca ya. Berarti setiap kita adalah orang-orang yang kadang-kala berbohong di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Karena saya juga begitu kadang-kala ya. Ya udah Bapak Ibu, kita yang para pembohong, mari kita baca Matius 5 ayat 37 Bapak Ibu ya. Matius 5 ayat 37. 1, 2, 3. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia bukan hanya kita yang mendengar, tetapi yang melakukan firman itu siang dan malam. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang anak muda yang punya kambing domba dan digembalakan ke salah satu tempat di padang gurun di tepi pemukiman warga. Biasa di padang gurun itu ada banyak sekali binatang buas Bapak Ibu. Entah itu ular, saya kurang tahu di padang gurun itu apakah ada serigala atau tidak, tetapi cerita di sini itu ada serigala pada waktu itu. Nah, anak pemuda ini menggembalakan domba, tetapi Bapak Ibu yang perlu digarisbawahi bahwa anak pemuda ini tuh orangnya iseng Bapak Ibu. Dia itu iseng. Suatu kali pada waktu dia menggembalakan kambing domba, dia tuh lihat, aduh padang gurun ini kok sepi ya. Aku tak buat keramaian. Apa yang dibuat keramaian sama dia? Dia itu teriak-teriak begini, ada serigala, begitu Bapak Ibu. Nah, pada waktu dia teriak-teriak, ada serigala, otomatis orang kampung sebelah mendengar bahwa mungkin anak pemuda ini dapat pertolongan. Satu kampung Bapak Ibu, dia keluar dari pemukiman ingin menyelamatkan anak pemuda ini. Ternyata apa yang dilakukan anak pemuda ini hanya iseng. Hari pertama. Hari kedua Bapak Ibu berlanjut. Dia menggembalakan kambing domba lagi sama tempatnya di padang tersebut, di padang rumput tersebut. Hari kedua dilihat, waduh ada satu gembala. Wah ada satu gembala. Menjelang sore gembala itu pulang Bapak Ibu. Gembala temannya itu pulang. Dilihat sepi lagi Bapak Ibu. Kok sepi ya? Nggak enak hidup itu terasa sepi. Truk aja gandengan, masa aku enggak gitu ya. Nah, ya. Terus akhirnya Bapak Ibu dia melakukan eksperimen lagi. Kalau misalkan saya teriak serigala lagi, apakah para warga ini datang lagi? Dia teriak lagi Bapak Ibu. Ada serigala, tolong, katanya. Apa yang terjadi?
Waduh, dilihat ini anak muda yang kemarin. Jangan-jangan benar dia membutuhkan pertolongan. Datang Bapak Ibu, pertolongan datang. Dilihat, lah kok enggak ono serigala ya? Karena ini anak pemuda dan anak remaja. Para pemukim warga itu enggak mau memarahi dia. Hari ketiga Bapak Ibu. Kejadian yang sama. Dia lihat, wah aku tak coba iseng lagi. Hari ketiga, 3 hari berturut-turut nih, 3 hari berturut-turut. Dia teriak, ada serigala. Para warga itu bilang begini, ini anak yang kemarin, kayaknya anak ini bohong deh. Akhirnya apa yang terjadi? Para warga enggak mau datang. Tetapi kenyataannya benar ada serigala Bapak Ibu. Kenyataannya benar ada serigala. Pada waktu itu para serigala memakan semua domba-domba yang punya pemuda itu. Menjelang sore Bapak Ibu, biasanya sore anak pemuda ini itu pulang dengan sukacita. Tapi kok hari ini kok enggak ada suaranya, kata warga. Dilihat Bapak Ibu, pada waktu itu sore-sore dia lihat ke padang. Kok ada anak seorang pemuda menangis. Dan dia seorang warga ini tanya, kamu kenapa? Aku sudah teriak-teriak ada serigala. Dan benar itu ada serigala. Tetapi warga tidak ada yang menolong saya. Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu langsung menarik kesimpulan dengan cepat. Apa Bapak Ibu? Sering bohong itu tidak baik. Ya kan? Sering bohong itu tidak baik. Sehingga saya ingin bilang begini Bapak Ibu. Kebohongan itu seperti gelembung sabun. Indah sebentar, lalu pecah dan meninggalkan kekecewaan. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Berbohong itu seperti gelembung sabun. Wah, kalau anak-anak itu aras itu paling senang Bapak Ibu. Kalau main gelembung sabun ya. Waduh, setiap kali jalan kemana ada jualan gelembung sabun itu, pasti dia minta Bapak Ibu. Padahal di rumah itu ada 3. Terus setiap kali ketemu minta. Senang Bapak Ibu. Karena apa? Karena bagi dia itu sesuatu yang bagus. Dan bagi kita itu biasanya memang bagus. Masa kecil saya Bapak Ibu, dulu itu enggak ada jual-jualan plastik, itu enggak ada. Dari lamtoro, kalau Bapak Ibu tahu lamtoro itu ya. Itu terus dijepit gitu, terus dipelungkerkan, ambil sabun, setelah itu disebul. Gitu. Jadi gelembung sabun. Setelah jadi gelembung sabun dipeletusin gitu Bapak Ibu. Nah, seperti itulah kebohongan. Kebohongan itu seperti gelembung sabun yang indah sebentar, tetapi tiba-tiba itu pecah dan pecahan itu akan menimbulkan suatu kekecewaan, membekas di dalam kehidupan kita. Dan percaya atau tidak percaya Bapak Ibu, dalam segala jenis kejahatan, lidah atau kata-kata, ini lidah itu diibaratkan dengan kata-kata, itu pasti ikut bagian di dalamnya. Coba kita pikir. Segala jenis kejahatan apa yang lidah itu tidak turut serta? Atau hati kita yang berkata itu tidak turut serta? Misalkan nih, kejahatan korupsi. Korupsi itu jahat. Masakah kita tidak berbicara dengan hati kita? Rasanya kok enak ya duwe iku ya. Rasanya kok enak ya iku ya. Wah, ini ada orang. Wah, tonjok aja ya. Dan pada waktu kita bertengkar, saya kok yakin kata-kata itu pasti terlibat di dalam diri kita. Betul atau betul? Sehingga Bapak Ibu, hal ini sudah sangat jelas sekali. Matius pasal yang kelima, ayat 37, itu sangat relevan dalam hidup kita. Buktinya saya tanya 1 tahun belakangan yang tidak berbohong, silahkan baca. Tidak ada yang baca. 1 bulan, tidak ada yang baca. 2 hari, tidak ada yang baca. Berarti kita tidak bisa lepas dari dosa kebohongan. Bapak Ibu, ada beberapa alasan. Mengapa sih orang itu kok berbohong? Saya mau menjelaskan 3 alasan ya. Ada 3 alasan mengapa sih ada begitu banyak orang yang suka sekali berbohong. Mungkin sebenarnya tidak suka, tetapi mau bagaimana Kak? Memang itu memang itu yang harus saya lakukan begitu. Tetapi ada beberapa alasan. Yang pertama Bapak Ibu, mengapa sih orang sering kali mau berbohong? Karena satu, menghindari konsekuensi.
mau menghindari suatu hukuman yang akan menimpa dia. Berbohong itu seringkali dilakukan untuk menghindari hukuman, menghindari suatu kemarahan, atau menghindari suatu konsekuensi negatif yang lainnya. Itulah disebabkan mereka itu mau berbohong. Supaya nggak dapat hukuman, supaya nggak dapat konsekuensi. Kalau misalkan saya dulu Bapak Ibu, ini tentang saya aja, karena saya banyak sekali berbohong Bapak Ibu. Kalau saya dulu, kalau misalkan saya sekolah, pamitnya sih memang sekolah Bapak Ibu. Pamitnya sekolah, tetapi nggak sampai sekolah Bapak Ibu. Di luar sekolah Bapak Ibu. Pamitnya sekolah tapi nggak sekolah. Tapi kalau waktu ditanya, ya saya sekolah. Dan untuk menghindari saya tidak dimarahi orang tua saya, apa yang saya lakukan? Absensi kelas itu saya taruh di luar, kalau hujan biar kehujanan, saya meninggalkan jejak. Dan waktu itu saya ketua kelasnya, saya berkuasa, saya di absen ya, saya di absen. Untuk menghindari konsekuensi yang lebih besar, Bapak Ibu. Supaya saya tidak dimarahin oleh orang tua saya. Dan mungkin ada begitu banyak di antara kita juga pernah menghindari konsekuensi yang lebih besar untuk hal ini. Yang kedua Bapak Ibu, untuk meningkatkan citra diri, untuk meningkatkan identitas kita. Banyak orang berbohong supaya terlihat lebih baik di mata orang lain. Supaya terlihat populer, supaya terlihat lebih sukses. Dan bahkan supaya terlihat lebih menarik. Dan itu terjadi, mohon maaf, kadangkala di kalangan ibadah di gereja. Makanya di awal mengapa saya tanya, Bapak Ibu apa kabar? Kadangkala jawabannya apa? Luar biasa. Kalau biasanya pemimpin yang di depan tidak puas dengan jawabannya, apa kabar? Luar biasa, lebih kenceng. Kalau misalkan tidak puas lagi, apa kabar? Jawabannya pokoknya sampai luar biasa. Baru itu puas pemimpin ibadah. Betul atau betul pemimpin ibadah? Tapi padahal dalam hatinya kadangkala, aduh saya itu merasakan pergumulan yang luar biasa loh. Saya itu tidak baik-baik saja loh. Saya ini lagi sakit. Bagaimana kita sakit kita bilang luar biasa. Ya kalau misalkan memang sakit yang bilang aja, saya tidak baik-baik saja kok. Saya lagi nggak baik kok. Tidak apa-apa kok Bapak Ibu. Kita jujur di hadapan Tuhan, tidak apa-apa. Kita jujur di hadapan sesama, tidak apa-apa. Saya tahu budaya Jawa itu lebih menekankan sopan daripada jujur. Contoh. Kalau ditanya, sudah makan? Jawabannya, sudah. Sekalipun belum makan. Karena mengutamakan kesopanan daripada kejujuran. Dan itu tertanam bagi orang-orang Indonesia. Nggak tahu kalau misalkan di barat bagaimana saya kurang tahu. Kalau di Jawa itu yang dilakukan. Dan saya sering kali berdosa bagian itu Bapak Ibu. Karena saya sungkan. Nanti kalau saya jawab tidak, nanti diajak makan saya lah sungkan. Lah tapi kalau saya jawab sudah, lah saya ini belum makan. Lapar. Saya sekarang belum makan Bapak Ibu. Enggak apa-apa nanti setelah ibadah. Enggak ya. Nah, nanti nyambung sugeng. Nah Bapak Ibu kadangkala kita terjebak oleh satu filosofi lebih baik sopan daripada jujur. Dan itu terjadi bagi kalangan kita. Dan padahal Alkitab berkata jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Dan yang lebih jahat lagi adalah kalau lebih dari hal itu berasal dari si jahat. Aduh ini yang bagian saya ini paling mudah berbohong. Sehingga saya itu mau belajar itu susah gitu. Dari salah satu almarhum ya sudah ya. Kalau ditanya sudah makan jawabannya boleh. Karena kalau mau diajak mau nggak diajak ya tetap aja nanti boleh pokoknya gitu. Boleh gitu. Nah Bapak Ibu seringkali kita itu meningkatkan citra diri kita supaya kita itu terlihat lebih menarik. Supaya kita itu terlihat lebih sukses. Supaya kita itu terlihat lebih populer. Dengan cara apa? Dengan cara menutupi diri kita yang apa adanya. Yang ketiga Bapak Ibu. Terkadang kita berbohong untuk melindungi diri sendiri ataupun orang lain. Terkadang kita berbohong melindungi diri sendiri dari rasa sakit atau rasa malu dan bisa juga menjaga perasaan orang lain. Bapak Ibu ini ada contohnya. Di Alkitab ada contohnya, yaitu Abraham. Bapak Ibu tahu kisah tentang Abraham ketika dia menghadapi seorang raja dan ketika raja itu melihat, waduh cek cantik ya istrinya Abraham ini. Wah cantik. Nah Abraham ini kalau misalkan pada waktu itu setiap kali ada orang itu kalau misalkan nggak diberikan
kepada raja itu bisa mati. Nah, Abraham itu takut mati, Bapak Ibu. Pada waktu ditanya, "Wah, Abraham, itu istrimu?" Jawabannya apa? Bukan, itu saudaraku. Padahal itu istrinya. Ya memang betul Abraham juga bilang bahwa itu saudaranya. Ya memang benar dia saudaranya. Betul kan? Saudaranya. Tetapi secara legal pada waktu itu Sarah adalah istrinya. Supaya apa? Supaya Abraham tidak meninggal dunia oleh raja tersebut. Dan itu dilakukan berapa kali, Bapak Ibu? 2 kali, Bapak Ibu. Dilakukan tindakan yang sama, tindakan yang sama, tindakan yang sama, dan tindakan yang sama. Dan itulah yang dilakukan oleh Abraham pada waktu itu supaya dirinya selamat. Bapak Ibu, sehingga saya ingin berkata begini, lebih baik merasakan kepahitan jujuran, lebih baik merasakan pahitnya kejujuran daripada manisnya kebohongan. Lebih baik pahitnya kejujuran daripada manisnya kebohongan. Sekalipun kita mungkin ada pernah bicara begini, wah enggak apa-apa toh Kak, ada bohong demi kebaikan. Enggak apa-apa toh Kak, ada bohong demi kebaikan. Bapak Ibu, apakah benar ada bohong demi kebaikan? Tidak. Sejujurnya bohong itu tetap salah, yang baik tetap baik. Di mana ada yang salah, tidak ada bisa dibenarkan. Kecuali Tuhan yang membenarkan sendiri. Bapak Ibu, tidak ada bohong demi kebaikan. Kalau orang bilang, oh itu bohong putih. Loh, emang ada bohong yang hitam? Tidak ada, Bapak Ibu. Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Dan alasan-alasan tersebut sebenarnya esensinya cuma satu, Bapak Ibu. Untuk keuntungan pribadi. Segala sesuatu itu untuk keuntungan pribadi. Kalau enggak cuma untuk pribadi, mungkin untuk kelompok. Tetapi pribadinya kan juga dapat ya. Pribadinya kan juga dapat. Segala sesuatu yang dilakukan dengan unsur kebohongan sebenarnya keuntungannya adalah untuk pribadi dan untuk kelompok. Bapak Ibu, saya rindu membawa kepada salah satu tokoh yang Bapak Ibu pasti tahu tentang tokoh ini. Keluarga Ishak dan Yakub. Bapak Ibu tahu keluarga tentang tokoh ini? Ishak punya istri yang bernama Ribka. Ishak punya istri yang bernama Ribka. Ribka mempunyai anak. Ishak dan Ribka mempunyai anak yang bernama Esau. Dan yang kedua adalah Yakub. Nah, yang terjadi adalah di antara keduanya pada waktu itu si Esau ini adalah anak kesayangannya si Ishak. Nah, si Yakub itu anak kesayangan si Ribka. Mamai, jadi dua-dua nih, satu ke Ishak, satu ke Ribka, ke Mamai. Nah, pada waktu itu budaya pada waktu itu adalah kalau misalkan anak pertama dia yang mendapatkan berkat warisan yang paling banyak. Bukan hanya berkat warisan yang paling banyak, tetapi berkat atas rumah tangga diberikan kepada anak yang pertama. Nah, anak pertama pada waktu itu Ishak dan Ribka itu siapa? Esau. Esau anak pertamanya. Dan Yakub anak keduanya, berarti secara hukum legalitas orang Yahudi, siapa yang mendapatkan berkat? Esau. Nah, tetapi sebelumnya Tuhan pernah berbicara begini. Nanti anak yang terakhir akan menjadi pemimpin kepada anak yang pertama. Anak yang terakhir berarti siapa? Yakub. Akan menjadi pemimpin anak yang pertama. Anak yang terakhir akan tunduk kepada anak yang pertama. Nah, ini kontradiksi sebenarnya. Tetapi Tuhan lewat pemilihannya memang ingin menunjuk Yakub pada waktu itu. Nah, tapi ada masalah Bapak Ibu. Masalahnya terjadi begini. Pada waktu Ishak itu sudah mulai tua. Kalau misalkan tua, matanya sudah rabun, tidak bisa lihat. Ada dua yang bisa dirasakan. Kalau si Esau itu kulitnya berbulu. Punya bulu. Kalau si Yakub itu kulitnya licin. Gak tahu, kayak belut kayaknya ya, licin. Nah, setelah mau meninggal, si Yakub bilang, "Nak, masakan makanan yang paling enak yang aku sukai lewat hasil berburumu." Wah, Ribka tahu. Ribka kesayangannya si Yakub. Gak pengen Esau mendapatkan berkat daripada Ishak. Langsunglah kelabui sama si Ribka. Ribka bilang kepada si Yakub, "Yakub, kamu pergi berburu
berburu atau ke dapur, saya kalau misalkan saya salah mohon dikoreksi. Tapi kurang lebih, selimutilah kulitmu dengan bulu. Aku akan masakan yang enak untuk papamu. Gitu. Setelah itu ini bulu dan yang lain-lain dan selesailah terjadi semuanya. Dan si Ribka bilang, udah enggak apa-apa. Papamu juga enggak bakal kelihat kok kalau misalkan itu kamu. Wes lah, kamu bohong kalau itu Esau gitu. Udah, dibawalah makanan kepada si Ishak. Ditanya sama Ishak, ya kamu siapa? Saya Esau, anak pertamamu. Terus Ishak bilang, sesuai dengan kulitnya memang ini Esau. Tapi dengar dengan suaranya ini Yakub. Tetapi kok bisa masak yang enak? Tapi entah Esau entah Yakub, ya udahlah saya berkati aja gitu. Intinya gitu Ishak itu ya. Intinya gitu. Wes diberkati Bapak Ibu, diberkati. Udah selesai. Lewat buah kebohongan dari Ribka. Lewat buah dari kebohongan Ribka. Ribka mengajarkan bohong kepada si Yakub dan Yakub berbohong kepada si Ishak dan yang terjadi adalah berkat yang memang benar-benar terjadi pada dia. Wah, kita langsung mikir, wah lah ini bohong Kak. Ini bohong. Tetapi intinya adalah Tuhan itu tetap baik. Tetap dikasih loh berkat itu. Tapi Bapak Ibu saya ingin mengajarkan satu hal Bapak Ibu. Saya mengutip dengan salah satu pendeta Stephen Tong, pasti Bapak Ibu pasti tahu semua ya. Dia berkata begini, ketika Anda mengajarkan anak Anda berbohong demi kepentingan sendiri, Anda sedang menanam bom yang akan meledak pada waktu Anda tua. Sekali lagi Bapak Ibu ya. Ketika Anda mengajar anak Anda berbohong demi kepentingan sendiri, Anda sedang menanam bom yang akan meledak pada waktu Anda tua. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Bagi kehidupan si Yakub dan Ribka. Di awal saya tadi bilang, wah Tuhan baik. Ternyata Tuhan mendatangkan hukuman bagi dia. Hukumannya apa? Konsekuensi untuk Ribka. Anak kesayangannya Ribka siapa tadi? Yakub. Anak kesayangan itu pengen dipinang kan Bapak Ibu ya. Pengen ketemu setiap saat. Dulu enggak ada video call, dulu enggak ada telepon. Pada waktu itu Yakub lari. Dan sampai dia lari, sampai Ribka mati. Apakah Ribka ketemu dengan Yakub? Tidak. Bapak Ibu saya permisi saya tanya. Ketika Bapak Ibu tidak bertemu orang yang Bapak Ibu sayangi. Sakit atau enak? Sakit. Dan inilah yang terjadi bagi konsekuensi si Ribka. Tidak ketemu dengan si Yakub. Dan mungkin pada waktu itu si Ishak sekalipun tidak dicatat di Alkitab, mungkin si Ishak pun juga memarahi si Ribka. Esau pun mungkin juga dia memarahi si Ribka. Bapak Ibu, konsekuensi terjadi bagi si Ribka. Tidak cuma untuk Ribka Bapak Ibu, ternyata juga untuk Yakub. Yakub mendapatkan konsekuensi yang lebih besar. Karena dia bohong kepada papanya, menuruti apa kata mamanya. Dan Yakub ditipu oleh Laban. Dan ditipunya itu berkali-kali. 7 tahun. Waduh, aku pengen dapat si Lea. Ditipu oleh si Laban. Ditambah lagi 7 tahun lagi Bapak Ibu. Ditambah lagi dan ini dan itu. Setelah ditipu oleh Laban, ternyata dia mendapatkan buah dari penipuannya. Ditipu oleh anaknya sendiri. Selama berapa tahun? Kurang lebih 20 tahun. Ditipu dibilang, anakmu Ucup itu wis meninggal. Si Ucup wis meninggal. Dan betapa sedihnya ketika orang disayangi meninggal dunia. Betul. Dan si Yusuf ini orang yang paling disayang oleh si Yakub. Tapi sekarang dia mendapatkan hukuman orang yang disayangi. Itu telah dinyatakan meninggal oleh saudara-saudaranya. Padahal belum meninggal. Ditipu selama 20 tahun lebih. Sakit. Dan inilah hukuman Tuhan bagi mereka yang berbohong kepada anak-anaknya. Bukan cuma kepada anak, kepada orang-orang yang lain. Terus kita bilang, juga gitulah Kak.
Buktinya Tuhan juga tetap baik. Memang Bapak Ibu, Tuhan tetap baik. Saya percaya Tuhan itu kasih dan Tuhan itu adil Bapak Ibu. Suatu saat nanti Tuhan ingin menunjukkan bahwa ini loh buah dari kebohonganmu bagi kamu. Sehingga saya ingin bilang begini, Tuhan memang mengampuni dosa, tetapi tidak menutup mata terhadap dosa. Tuhan itu memang mengampuni dosa, tetapi tidak menutup mata terhadap dosa. Dan itulah terjadi. Dan ini Bapak Ibu, jujur. Saya untuk menyampaikan hal ini, menyampaikan khotbah ini, saya itu malu Bapak Ibu. Karena saya itu adalah orang yang paling banyak berbohong dalam dunia ini. Dan itu terjadi. Dan mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu. Ketika kita melihat ada begitu banyak konsekuensi. Dan kita mungkin bilang bahwa, aduh aku berbohong setiap hari, toh juga bisnisku lancar-lancar aja kok Kak. Aku berbohong setiap hari, aku toh juga semua usahaku lancar-lancar aja kok Kak. Aku berbohong kepada anakku setiap hari, tetapi anak-anakku juga biasa-biasa aja, tetap mengasihi aku, tetap ini aku. Tapi Bapak Ibu ingat kalimat ini. Tuhan itu tidak menutup mata terhadap dosa. Suatu saat nanti, mungkin bom waktu akan terjadi. Kita akan tahu bahwa kita mungkin dibohongi oleh anak-anak kita. Enggak, aku enggak ambil kok Pak. Enggak, aku enggak ini kok. Padahal intinya adalah tetap sama dia berbohong. Alasannya apa? Untuk menutupi konsekuensi yang lebih besar. Terhadap Yakub, Tuhan tetap dan sangat baik. Berkat tetap dilimpahkan. Lewat Yakub, berkat tetap dilimpahkan. Bukankah demikian juga dengan kita? Betul atau betul? Kita berbohong setiap hari, kita berbohong setiap saat, kita berbohong setiap waktu. Tetapi toh juga kita dipelihara Tuhan. Betul? Betul. Tetapi bukan hal ini terus menjadikan kita langsung bilang, Tuhan tetap mengasihi aku, ya kalau gitu aku tak berbohong terus. Enggak, Bapak Ibu pernah enggak kebeler satu pisau di tangan Bapak Ibu? Pernah? Pernah. Bagaimana rasa sakitnya? Luar biasa. Sakitnya sakit sekali. Terus kan Bapak Ibu kalau kebeler pisau itu kan pasti ada obat ya. Ada penangkal. Wah kalau enut-enut minumnya parasetamol. Wah kalau sakit parah ya tak minum parasetamol supaya tidak sakit gitu. Supaya tidak sakit. Lah kalau misalkan supaya cepat kering, dikasih satu obat tetesan, entah itu tetesan dari China lah, entah itu tetesan betadine lah, entah itu tetesan super tetra lah. Super tetra itu apa ya? Tetadine ya namanya ya di sini ya. Atau apalah supaya cepat kering. Tapi Bapak Ibu saya pengen tanya begini. Bapak Ibu pernah merasakan sakit itu dan Bapak Ibu tahu tentang obatnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Bapak Ibu tetap melakukan hal yang sama? Karena ada obatnya. Hah? Harusnya enggak kan? Atau kita bilang, weh enggak apa-apa lah tak beler-beler karena nanti ada obatnya kok. Enggak apa-apa lah tak beler-beler, nanti juga ada obatnya. Enggak kan? Hanya orang yang seperti apa? Orang melakukan seperti itu? Enggak ada yang berani ya. Ibu, hal ini juga harusnya kita lakukan kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Sekalipun memang ada obatnya, Tuhan mengasihi kita. Tetapi tidak semerta-merta kita berbohong terus di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sakit karena berbohong kita. Dan itulah yang terjadi. Bapak Ibu pernah membawa kereta belanja. Ini sering kali saya buat ilustrasi. Bapak Ibu pernah membawa kereta belanja di Superindo lah, di Hypermart lah gitu. Terus kereta belanjanya itu Bapak Ibu itu kan harusnya kan dikuasai oleh Bapak Ibu ya. Kalau belok kanan, ya pengennya kereta belanja itu belok kanan. Betul atau betul? Kalau belok kiri, pengennya kereta belanja itu belok kiri. Kalau berhenti, pengennya ya berhenti. Kalau maju ya harusnya ya nggak berat-berat amat majunya. Tapi pernah enggak Bapak Ibu, pengen kereta belanja itu belok kiri, tapi susah malah belok kanan. Pernah, ya. Pengen belok kanan, tapi susah ternyata malah belok kiri. Terus pengen maju, waduh sewertnya minta ampun gitu. Sewertnya minta ampun, pernah? Apa perasaan Bapak Ibu? Kesel, jengkel, betul? Sekarang coba, saya ingin mengimajinasikan.
Kalau kereta belanja itu Bapak Ibu, dan yang bawa kereta belanja itu Tuhan, dan Tuhan itu pengen bawa Bapak Ibu ke kanan, tapi Bapak Ibu ngiri. Kok rasanya itu sama ya dengan Bapak Ibu yang jengkel dengan kereta belanja itu. Tuhan tuh paling di atas tuh bilang gini, aku tuh pengen kanan, tapi kenapa kok kamu kiri? Mungkin perasaan yang sama yang Tuhan rasakan dengan apa yang kita rasakan ketika kita membawa kereta belanja kita. Pengennya kanan tetapi kita belok kiri. Pengennya kiri tetapi kita belok kanan. Tuhan pengennya kita itu berkata benar tetapi kita sering kali berbohong. Mungkin Tuhan akan bilang, sama seperti engkau membawa kereta belanjamu. Yang kamu jengkel karena tidak sesuai dengan harapanmu. Aku juga punya perasaan yang sama seperti kamu. Mungkin Tuhan juga akan bilang begitu loh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yuk mari kita belajar akan hal ini. Sumber masalah kebohongan bukan berasal dari luar. Bukan karena lingkungan, bukan. Bukan karena keluarga juga bukan. Namun dari dalam diri kita, yaitu hati manusia yang berdosa. Solusinya bukan dari dalam, tetapi dari luar. Yaitu Yesus Kristus yang disalib karena dosa kita. Salah satunya adalah dosa kebohongan kita. Betul? Bapak Ibu kadangkala ketika kita baca Alkitab. Di awal saya bilang bahwa ada begitu banyak kejahatan yang kata-kata itu tidak pernah tidak ada dalam diri kita. Dan kita coba lihat Yesus. Ketika Yesus diadili, diludahi, ditendang, dipukuli dan dimaki bahkan. Tapi apakah Yesus mengatakan satu kata umpatan kepada orang-orang yang menyakiti dia? Ketika Yesus berkata bahwa nanti kamu sebelum ayam berkokok kamu menyangkal aku 3 kali. Kamu berbohong terhadap orang lain karena engkau bukan pengikutku. Lalu Yesus apakah dia langsung berdiri dia bilang, kan kamu berbohong kan? Enggak. Tapi apa yang Yesus lakukan? Pada waktu Yesus bangkit di tepi danau. Yesus menjumpai orang yang berbohong itu yang bernama Petrus. Dia bilang, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Iya Tuhan, sampai dia berkata 3 kali. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dia bilang begini, kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Ada kesempatan yang diberikan Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang mau bertobat. Ada kesempatan yang diberikan oleh anak-anak Tuhan karena dia mau menyesal dan bertobat kepada Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kasihnya itu cuma-cuma. Tapi jangan biarkan hidupmu berlalu percuma dengan berkancah pada dosa. Dan mari Bapak Ibu kita sama-sama belajar bahwa Tuhan menebus kita. Tuhan menebus segala dosa kita, termasuk dosa kebohongan kita. Untuk apa? Untuk kita memuliakan Dia dengan lidah kita, dengan mulut kita. Yakobus bilang, mulut kita, kata-kata kita bisa maki orang. Tetapi dengan kata-kata yang sama, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Pilihannya cuma satu. Engkau mau memuliakan Tuhan, atau engkau memaki-maki Tuhan dan memaki-maki orang. Itu ada di dalam diri kita. Bapak Ibu, mari sama-sama kita belajar bersama akan hal ini. Kasih Tuhan cuma-cuma bagi kita. Tuhan menebus engkau dan mari kita belajar dari Yesus. Dia terus menerima kita apa adanya. Tetapi bukan berarti kita dibiarkan apa adanya. Kita dibiarkan apa adanya, tidak. Tetapi kita dibiarkan untuk kita menjadi serupa dengan Dia. Kita memperkatakan kebenaran demi kebenaran. Kita memperkatakan sesuatu yang benar di hadapan manusia. Dan jikalau itu terjadi bahwa kita nanti ujung-ujungnya kita kedapatan kita bersalah dan berdosa. Mari kita bertobat dan bersyukur. Karena apa? Karena pada waktu kita berdosa, Tuhan gak langsung menurunkan api dari langit, langsung kita meninggal. Enggak. Tetapi Tuhan terus memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kita bertobat. Kesempatan itulah yang patut kita syukuri. Itulah sebabnya Ibu, mari setiap hari kita itu 2 yang kita lakukan. Bertobat dan bersyukur. Karena apa?
Karena kita tidak bisa lepas dari dosa kebohongan ini. Kita tidak bisa lepas dari dosa akan kata-kata ini. Kita tidak akan bisa lepas dari apa yang kita lakukan. Tetapi Bapak Ibu, kita bisa lepas oleh karena tangan Tuhan yang kuat menolong kita. Amin. Mari kita dekat dengan Tuhan. Mari kita tetap terus mendekat kepada Dia. Dan kita berkata, Tuhan, ujilah aku. Dan tolong aku. Untuk aku tetap terus dekat kepadamu. Itu aja yang kita lakukan. Dan mari kita baca ayat terakhir. Untuk menutup dan kita bawa pulang dalam kehidupan kita untuk hari lepas hari. Ini juga ayat sudah dicantumkan di warta. Mari kita baca Mazmur 25 ayat yang ke-21. Mazmur nomor 25 ayat ke-21. Dengan suara lantang mari kita baca, terus kita resapi, dan terus kita aplikasikan dalam hidup kita hari lepas hari. Mari dalam hitungan ketiga Bapak Ibu. Mazmur 25 ayat ke-21. 1, 2, 3. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Sebab aku menanti-nantikan Engkau. Amin. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku. Sebab aku menanti-nantikan Engkau. Bapak Ibu, kiranya ini menjadi ayat yang setiap pagi Bapak Ibu pegang sebelum Bapak Ibu menjalani aktivitas. Biarlah ketulusan dan kejujuran itu terus mengawal aku. Sebab aku menanti-nantikan Engkau. Mari kita tunduk kepala dan kita renungkan bagian ini dalam hidup kita hari lepas hari. Saya mempersilahkan Bapak Ibu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Silahkan mengakui segala dosa dan pelanggaran Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Dan bersyukurlah bahwa Tuhan itu terus-menerus baik. Dia terus menerima engkau apa adanya. Dan menginginkan engkau untuk berubah seturut dengan kehendaknya. Yang kedua, berdoalah. Kiranya melalui firman Tuhan ini, kita terus-menerus diubahkan Tuhan. Mengelola kata-kata kita dengan kata-kata yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga semuanya bukan untuk memaki, tetapi untuk memuliakan Tuhan setiap hari. Saya persilahkan Bapak Ibu berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, inilah seruan hati anak-anak-Mu yang datang ketika Engkau berbicara kepada kami dalam kebenaran. Ampuni kami ya Tuhan, bahwa seringkali kami berdosa di hadapan Tuhan karena kata-kata kami, baik kepada anak buah kami dalam pekerjaan, baik kepada rekan kerja kami, baik kepada orang-orang di sekitar kami di dalam sekolah, baik kepada kami, anak-anak kami, bahkan orang tua kami, bahkan kami hamba-hamba-Mu kepada jemaat Tuhan. Tuhan ampuni kami, Engkau menelanjangi kami dengan firman-Mu, Engkau menelanjangi kami dengan kuasa-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman Tuhan hari ini menolong kami untuk kami terus hidup benar di hadapan Tuhan. Di tengah dunia yang gelap dan jatuh. Kami tahu ini tidak mudah. Kami tahu ini susah. Tetapi ya Tuhan, kami yakin bahwa di dalam Tuhan, Tuhan memampukan dan menolong kami untuk kami setia kepada-Mu. Berkati kami dan berkati setiap orang-orang yang mendengarkan. Demi Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.